أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Nabi Musa alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel. Musa lahir di Mesir dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Raja Fir'aun yang zalim. Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul sekitar tahun 1450 sebelum Masehi. Sedangkan lokasinya dalam Al-Qur'an disebutkan berada di suatu tempat yang diberkahi, yakni Tua. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Saat Musa masih dalam kandungan ibundanya yang bernama Yukebed, Mesir sedang gempar. Rakyat hidup dalam ketakutan, terutama para ibu yang sedang mengandung. Rupanya, Raja Fir'aun memerintah bala tentaranya untuk mengambil paksa bayi laki-laki yang lahir pada tahun itu. Ambil setiap bayi laki-laki yang lahir di tahun ini, perintah Fir'aun. Tak hanya itu, Fir'aun juga menyingkirkan bayi-bayi yang tak berdosa tersebut. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. Lalu pada suatu hari, Musa perang tanding dengan dukun sakti Fir'aun yang berawal dari percakapan mereka. Apa, berani-beraninya kalian mengingatkanku? Tidak tahukah kalian bahwa aku ini Tuhan kalian? Bentak Fir'aun yang sangat murka. Tidak, jawab Musa dengan tegas. Allah adalah Tuhan yang sebenarnya, Allah pemilik langit dan bumi. Allah adalah Tuhanmu, Tuhanku, dan Tuhan semesta alam. Kepadanya kita semua harus menyembah. Mendengar jawaban Nabi Musa tersebut, Fir'aun semakin marah. Fir'aun kemudian menantang Musa untuk adu kesaktian melawan para penyihir sakti andalannya. Dan pada saat pertandingan, tali-tali yang dilemparkan tukang sihir Fir'aun berubah menjadi ular-ular berbisa yang ganas. Namun hebatnya, ternyata tongkat Musa berubah menjadi ular raksasa. Ular itu dengan lahap menelan semua ular-ular penyihir Fir'aun tanpa tersisa seekor pun. Melihat hal itu, para penyihir Fir'aun langsung bersujud di kaki Musa. Mereka mengaku kalah. Mereka juga mengakui bahwa Musa adalah nabi dan rasul utusan Allah SWT. Para penyihir itu pun menyatakan keimanannya kepada Allah SWT di hadapan Musa. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Sejak kekalahan yang menyakitkan itu, kemarahan Fir'aun semakin menjadi-jadi. Di berbagai tempat, terlihat prajurit Fir'aun menyiksa orang-orang Bani Israel secara kejam. Untuk kesalahan kecil saja, orang-orang Bani Israel itu bisa tewas di senjata para prajurit Fir'aun. Musa pun sebenarnya masih bingung. Melawan Fir'aun dengan kekuatan prajurit yang luar biasa bukanlah hal yang mudah. Bahkan bisa dianggap mustahil. Hingga kemudian Musa mendapat perintah dari Allah SWT untuk membawa seluruh Bani Israel pergi dari Mesir menuju tanah Kan'an. Kan'an adalah asal leluhur Bani Israel yang berada di sebelah timur Mesir. Namun rencana itu ketahuan oleh Fir'aun. Kita harus kejar mereka
dan mengembalikan mereka ke Mesir. Tangkap mereka, perintah Fir'aun kepada seluruh prajurit dengan tegas dan penuh kemarahan. Saat itu Musa dan orang-orang Bani Israel berada di tepi Laut Merah, laut yang memisahkan daratan Afrika dan Asia. Mereka terjebak karena di depan mereka laut, sementara di belakang mereka dari kejauhan terlihat Fir'aun dan bala tentaranya. Musa lalu berdoa memohon pertolongan kepada Allah SWT. Oleh Allah SWT, Musa diperintahkan memukulkan tongkatnya ke lautan. Fir'aun dan bala tentaranya juga ikut melintasi jalan itu. Ketika Bani Israel telah berhasil menyeberang ke daratan, Laut Merah kembali seperti semula. Jalan yang baru mereka lewati itu pun tertutup. "Tolong, tolong!" teriak pasukan Fir'aun yang masih berada di Laut Merah. Gelombang besar lautan dengan cepat menggulung mereka. Fir'aun dan pasukan pun mati tenggelam di dasar laut itu. Allah SWT telah mengakhiri kekejaman dan kezaliman Fir'aun di muka bumi. Namun, Allah SWT mengabadikan jasad Fir'aun dan membuatnya tidak rusak sebagai pelajaran untuk seluruh manusia, termasuk kita. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian dari saya, Raka Mardika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.